Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Maulidin Purnama selaku Ketua DPC PPMI Kabupaten Majalengka di channel DPC PPMI Majalengka. Baik, di malam ini kawan-kawan, saya akan menyampaikan atau menginformasikan khususnya untuk internal PPA PPMI PT Suton Ligung Indonesia, yang dimana di PPA PPMI PT Suton Ligung Indonesia sendiri kita sedang melakukan perundingan PKB, perjanjian kerja bersama. Yang pertama, dan yang kedua mungkin yang sekarang lagi marak terkait masalah kasus SP pada saat tanggal 30 bulan kemarin pas kita menggeruduk kantor dinas tenaga kerja. Oke, langsung aja guys, kita bahas dari poin yang pertama, yaitu terkait PKB. Terkait PKB, kita sudah melakukan 2 kali perundingan dan itu pun masih di pembahasan tatib ataupun tata tertib untuk melakukan perundingan PKB. Nah, perundingan pertama itu dilakukan pada minggu kemarin, hari Kamis. Dan di minggu ini juga, hari Kamis juga, tadi siang tadi sore sudah dilakukan. Di dalam tatib tersebut ini di luar dugaan ya, di luar dugaan kami dari unsur pekerja dan yang mewakili tim perunding yang mewakili unsur pekerja. Alhamdulillah yang masuk ke dalam tim perunding dari unsur pekerja itu diwakilkan oleh SPSI Atuk 3 orang, PPMI 2 orang, dan KSPMI 1 orang. KSPMI tidak masuk dikarenakan secara verifikasi keanggotaan itu masih kurang, jadi tidak bisa masuk untuk tim perunding. Nah, ini sangat luar biasa apa yang terjadi di dalam tatib tersebut. Ternyata dasar dari perundingan PKB ternyata di sana dicantumkan Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya. Ini yang mengakibatkan ataupun rasa kecewa kami kepada manajemen ataupun perwakilan karena terlalu memaksakan untuk memasukkan Undang-Undang Cipta Kerja ke dalam PKB kita. Sedangkan perlu kawan-kawan ketahui, PKB kita ini adalah pembaruan, bukan pembuatan PKB yang tadinya PP menjadi PKB. PKB kita itu sudah ada 2 tahun ke belakang karena sudah dilakukan perundingan atas dasar kesepakatan, akhirnya PP perusahaan bisa diganti menjadi PKB. Dan kerja bersama antara Serikat PPMI dan SPSI Rekonsiliasi dan Manajemen Indonesia beserta non serikat. Itu sudah jelas barang jadi PKB, dan di sana dicantumkan bahwa untuk dasar PKB tersebut, perundingan dasar PKB tersebut itu tidak dicantumkan Undang-Undang Cipta Kerja di situ. Nah, yang anehnya di PKB sekarang ini Undang-Undang Cipta Kerja itu dimasukkan. Nah, ini juga jadi pertanyaan gitu kan, ada apa dengan unsur pengusaha? Karena mohon maaf, kalaupun itu dipaksakan dimasukkan ke dalam PKB, bagi kami itu adalah suatu pengkhianatan kepada anggota, ataupun suatu pengkhianatan kepada perjuangan kita yang dari zaman RU Undang-Undang Cipta Kerja sampai sekarang yang bahasanya disahkan tetapi bersyarat
secara 2 tahun itu harus direvisi, diperbaiki, dan ternyata tetap saja dianggap oleh pengusaha dan pemerintah itu adalah sah, harus dilakukan ataupun dijalankan. Tapi bagi kami dari serikat pekerja itu tidak bisa dijalankan karena masih berselisih, ataupun harus ada perbaikan revisi selama 2 tahun. Dan untuk tahun ini pun perlu kawan-kawan ketahui, penghitungan UMK itu sudah tidak menggunakan PP 36, tapi menggunakan Permenaker nomor 18. Itu sudah 19, berarti kan pemerintah juga menyadari bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak bisa diberlakukan. Nah, apa yang terjadi di 2 kali perundingan kita di PKB ini sangat mengecewakan, bukan mengecewakan kami. Ternyata si tim perunding dari pengusaha ini bersikukuh ingin memasukkan Undang-Undang Cipta Kerja ke dalam PKB yang akan diberlakukan di tahun periode 2023-2025. Nah, hasil dari perundingan tadi sore juga, karena bahasanya ini tim perunding pengusaha yang diwakilkan oleh manajemen ini tetap ingin memasukkan Undang-Undang Cipta Kerja, dan kami dari unsur serikat pekerja tidak mau. Akhirnya disepakati, hasilnya itu adalah sepakat untuk tidak bersepakat, ataupun bagi kami itu berarti deadlock karena tidak ada hasil, ataupun dari kedua belah pihak ini tidak ada kesepakatan, dan mungkin akan dilanjutkan lagi di hari Kamis depan perundingan PKB. Dan kalaupun masih tetap diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja dimasukkan ke dalam PKB, ini akan menjadi penolakan bagi kami serikat pekerja untuk tidak dimasukkan. Itu tadi perjuangan kita agar menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini sampai memakan korban, sampai banyak orang yang ter-PHK, sampai banyak pabrik yang tutup juga akibat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau kata Bang Niko mah undang-undang biadab, haram jadah katanya. Jadi sekali lagi kawan-kawan, saya tegaskan dari unsur pekerja akan tetap menolak. Apabila itu dipaksakan, ya kita siap-siap untuk pergerakan massa. Nah, senjata terakhir serikat pekerja adalah pergerakan massa. Mungkin itu yang pembahasan PKB. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu adalah setelah SP yang terjadi di PT Sultan Indonesia akibat dari tanggal 30 dengan total karyawan yang keluar dari perusahaan itu diperkirakan sekitar 2.800 sekian. Nah, kemarin kita sudah berunding dengan manajemen, dan ini juga saya lucu gitu, karena perundingan yang pertama kita dibarengkan, semua SP dikumpulkan, di situ ada perundingan, ada bahasa lah. Setelah perundingan yang kedua atau pertemuan yang kedua itu bisa tidak barengan lagi, SP organisasi lagi. Mohon maaf nih, itu dianggap bipartit oleh manajemen, sedangkan kami dari serikat pekerja tidak pernah menerima surat undangan bipartit dari manajemen. Itu dianggapnya bipartit. Dan yang lucunya lagi, sebenarnya itu secara internal itu masih bisa dibereskan kalau menurut saya, antara serikat pekerja dengan manajemen. Tapi manajemen malah bagikan ke dinas tripartit.
dinas pun ya bahasa dari Kabid HI oleh bidang industrial itu disampaikan bahwa ya harusnya dibereskan dulu, kalau udah beres baru datang ke sini. Ini yang lucu. Tetapi apa yang terjadi di lapangan, SP masih tetap berjalan, verifikasi masih tetap berjalan. Harusnya kan kalaupun misalkan mau mengacu ke PKB, tidak, dasarnya bukan tanggal 30 ini adalah gara-gara aksi, ini karena gara-gara mangkir tidak ada keterangan. Ya harusnya kan lakukan dulu verifikasi, jangan sampai belum juga verifikasi udah ada bahasa ini tanda tangan SP. Yang terjadi di lapangan seperti itu. Bahkan kami menerima dari laporan dari anggota bahwa ada SP kolektif. Ini lucu juga, ini SP kolektif udah kayak SPPL lemburan aja gitu. Surat SP-nya cuma 1 dan untuk namanya itu di list gitu kan, kolektif. Jadi si karyawan ini tinggal tanda tangan saja. Ini lucu gitu. Akhirnya kami mengambil sikap dari perwakilan serikat pekerja, diambil semua SP. Dan yang terjadi sekarang, kawan-kawan tahu bahwa ya PKB juga sudah tercantum lah, di PKB sudah tercantum bahwa ketika misalkan tidak masuk dalam satu hari tanpa keterangan yang sah atau jelas, itu bisa dikatakan mangkir. Tetapi kalau tidak ada kalau ada bahasa izin kepada pimpinan atau atasan, saya izin misalkan hari ini tidak masuk, itu tidak akan dikenakan sanksi. Dan perlu kawan-kawan ketahui juga, sebenarnya surat kita dari BPCPPN itu sudah disebar bahwa akan melakukan aksi pengawalan PMK dari tanggal 24 sampai 24 November sampai 7 Desember. Jadi bahasa tidak ada pemberitahuan kepada perusahaan, maaf, itu kita sudah beritahukan jauh-jauh hari, bahkan diberlakukan itu tentatif tanggal 24 November sampai tanggal 7 Desember. Itu sebenarnya dasar untuk kita memberitahukan ini juga sah sebenarnya secara regulasi, karena yang mengikuti aksi kan berarti kan ada beberapa bagian karyawan tersebut yang jadi anggota kami, anggota PPN. Tapi yang digarisbawahi oleh oleh manajemen ataupun dari Dinas Tenaga Kerja itu tidak ada izin personal. Makanya dilakukanlah verifikasi kepada karyawan yang totalnya itu kita 2.800. Itu verifikasi nanti ditanyakan apakah di hari tersebut itu ada izin atau tidak. Kalaupun ada izin ya tidak akan dilakukan SP dan jatuhnya adalah UPL. Pada kasus ini pun saya berkomitmen dengan manajemen bahwa kan secara administrasinya saja sebenarnya bipartit itu kalau menurut saya itu kurang pas ya. Bipartit itu kurang pas, sampai tripartit pun ya secara administrasi masih kurang kalau menurut saya, karena tidak ada undangan yang jelas ataupun undangan yang sah kepada kami. Nah, karena bahasa dari dinas ini sudah terlanjur masuk ke dinas, dibahas. Nah, makanya di situ kita meminta kebijakan kepada manajemen. Kalaupun mau di SP berarti kita tidak perlu jadi bayar. Pun sebaliknya, kalaupun tidak mau membayar berarti tidak usah di SP, yang adalah PR. Gitu.
tanpa dibayar. Di untuk SP pun itu dikembalikan kepada kawan-kawan. Kalau mau tanda tangan silakan, kalaupun tidak mau tanda tangan ya udah silakan. Karena menurut kami perselisihan ini saya tetap pegang itu adalah izin. Masa izin itu kita sudah memberitahukan jauh-jauh hari. Jadi kalaupun ada yang tidak mau tanda tangan tidak jadi. Di kawan-kawan khususnya anggota PPA PPMI PT Sultan Indonesia tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas ketika misalkan melakukan SP karena hanya SP1 dan ini pun masih berselisih karena kita dengan PPMI. Jadi menurut saya ini juga adalah perjuangan kita ya, perjuangan yang alhamdulillah hasilnya sangat lumayan lah dibandingkan dengan tahun kemarin. Tahun kemarin hanya ada kenaikan itu Rp18.000 dan di tahun ini walaupun rasa kekecewaan khususnya saya selaku ketua PPA PPMI PT Sultan Liga Indonesia dan sekaligus ketua DPC PPMI Kabupaten Majalengka, rasa kekecewaan kami itu sangat kecewa berat. Karena apa? Ya upah untuk tahun 2023 tetap tidak bisa dilakukan sesuai dengan hasil rekomendasi yang kita perjuangkan di kabupaten kota. Jadi masih ada penghitungan di provinsi yang hasilnya ada kenaikan itu di angka 7,1%. Ini juga lucu juga gitu kan di DPK. DPK sudah selesai dan ada hasil yaitu 10% dan ditandatangani oleh bupati, ternyata di provinsi masih tetap saja dibahas. Adalah tapi ini juga bukan akhir dari perjuangan karena kita juga sedang berjuang sekarang untuk upah di atas 1 tahun. Untuk karyawan di atas 1 tahun kita perjuangkan, mudah-mudahan ada peningkatan lah untuk penambahan uang ataupun penambahan untuk karyawan yang masa kerjanya di atas. Dan ketika nanti itu sudah keluar, saya juga akan informasikan di YouTube lagi yang penjelasan ataupun informasi tentang ini saya sudah sangat jelas lah. Kalaupun masih kurang jelas ya tidak jadi masalah, bisa datang sekre langsung ataupun dari ataupun ditanyakan di grup PPA PPMI. Itu pembahasan untuk malam ini, untuk informasi malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPMI mandiri, maju, sejahtera, Allah. Takbir, Allah.